Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ardi Abraham, CGP dari Kabupaten Mamasa, Unit Kerja SDN 007 Timbahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan elaborasi pemahaman kebutuhan perubahan di sekolah. Yang pertama, apa pemahaman mengenai paradigma inquiry apresiatif? Paradigma inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. IA dikembangkan oleh David Corpredder yang menggunakan prinsip-prinsip pendidikan positif dan psikologi positif. IA juga merupakan manajemen kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dengan menerapkan 5 tahapan utama dalam menjalankan IA, yaitu dikenal dengan Bagja. Yang kedua, bagian mana dari paradigma IA yang berkaitan dengan 2 poin dari Ki Hajar Dewantara. Kaitan paradigma IA dengan 2 poin dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai frasa kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Anak-anak terlahir dengan segala kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi dan karakteristik yang ada dalam diri murid sudah dibawa sejak lahir dan melekat dalam dirinya. Setiap anak memiliki nilai positif yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilannya. Paradigma inquiry apresiatif berprinsip pada pendidikan positif, kolaboratif, inovatif, sehingga murid bebas tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Guru hanya sebagai penuntun dalam menumbuhkan potensi karakter yang positif. Yang ketiga, pemahaman Anda atas peran pendidik dalam 2 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik dalam 2 poin Ki Hajar Dewantara adalah sebagai penuntun dan pembimbing. Tugas atau peran pendidik adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar murid tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya, di mana seorang pendidik harus mampu, yang pertama, menumbuhkan pendidikan positif, yang artinya pendidik mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, serta bermakna bagi murid. Yang kedua, seorang pendidik harus mencerminkan semboyan Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang ketiga, seorang pendidik tidak hanya sebagai fasilitator dan motivator, tetapi juga sebagai mitra murid. Dan yang keempat, seorang pendidik itu harus mampu menjadi hamba bagi murid, serta berpihak pada murid, yang tidak memandang bahwa setiap anak memiliki potensi positif yang dapat dikembangkan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ke depan. Terus selanjutnya, yang keempat adalah yang bagaimana Anda memanfaatkan paradigma IA untuk mewujudkan 2 poin Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang saya lakukan untuk memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif untuk mewujudkan 2 poin Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menuntun kodrat tersebut dan mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah. Tujuannya adalah mencari cara agar bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan sehingga kelemahan dan kekurangan menjadi hal yang positif. Dan yang kedua adalah percaya bahwa setiap anak memiliki inti positif atau potensi positif untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, menyelaraskan visi dengan kekuatan positif untuk mewujudkan murid merdeka. Dan yang keempat, melibatkan peran pemangku kepentingan untuk mencapai visi murid merdeka.
Dan yang terakhir adalah menempatkan murid sebagai kontributor dan pemeran utama dalam setiap kegiatan. Demikianlah elaborasi pemahaman saya mengenai kebutuhan perubahan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.